Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah edisi yang ketiga. Bertatap muka, berbagi situasi, kondisi, dan yang utama bagaimana jikir pikir ukir diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya sapa dulu nih. Mudah-mudahan Pak Haji Dodi sudah bisa mendengar. Assalamualaikum Pak Haji, kumaha Mang? Halo. Baik, kalau tidak ada kawan-kawan, ada sebuah fenomena, ada sebuah fakta, ada sebuah rumus dan strategi kehidupan di dalam konsep pembelajaran, di dalam konsep ekonomi, di dalam konsep apapun. Apakah itu? Ini sudah saya, alhamdulillah, ini sudah saya belajar untuk make to manage, belajar untuk bagaimana yang bisa menjadi lebih baik, bagaimana yang tidak bisa menjadi bisa. Konsep 5K-nya sebagai berikut. Namanya kiat dan strategi, tentunya diimplementasinya bisa diprakondisikan, ya, dilaksanakan, dikomunikasikan, dan yang utama dipraktekkan. Baik, nanti kita kawan-kawan lain yang ingin bergabung boleh, namun kita kuasai dulu apakah 5K. K yang pertama konsep. Kehidupan apapun, bahkan seorang tokoh, seorang akademis mengatakan, siapapun yang ingin menguasai situasi dan kondisi, kuasai konsep. Ini bisa 10, bisa 8, bahkan bisa 100. Konsep hidup, konsep keluarga, konsep kehidupan bermasyarakat dan bernegara, konsep empowering proses. Wah, banyak. Mari kita bedah disinergikan dengan zikir, pikir, ukir. Zikir itu berulang. Nah, munajat, kalimat positif. Dan bagaimana kalimat-kalimat positif itu dituangkan dalam bentuk religius, dalam bentuk pengulangan itu pembelajaran, maka singkat cerita, happy ending sebuah konsep menjadi sebuah komitmen. Komitmen untuk lebih baik dari hari ini, komitmen untuk perekonomian meningkat, komitmen niat, komitmen dikunci untuk dan bagaimana menjadi konsisten. Nah, ini menarik nih. Makanya sebelum saya lanjut, Pak Haji Dodi kira-kira mudah-mudahan bisa dengar nih. Pak Haji Dodi dalam konteks budaya. Nah, kebetulan Pak Haji Dodi budayawan. Lahir dan dibesarkan di lingkungan budaya Sunda. Boleh. Tapi beliau juga pernah dan mempunyai amanah di lingkungan Lampung. Boleh. Atau konsep itu bisa juga dibias dan diimplementasikan di konteks seni. Boleh. Silahkan Pak Haji. Halo. Oh, ternyata Pak Haji masih belum bisa bersuara. Karena memposisikan diri, kan. Nah, ya mungkin ada sesuatu di balik sesuatu, tapi nggak apa-apa, saya teruskan. Sesuatu di balik sesuatu ada kearifan situasi. Nah, mungkin beliau menjadi pengamat proses dulu. Baik, saya tuntaskan. Bagaimana sebuah energi positif 5K menjadi sebuah pemahaman untuk dan bagaimana sebuah rencana, sebuah aksi, sebuah desain. Nah, Pak Haji udah bersuara, alhamdulillah. Baik, Pak Haji, alhamdulillah nih. Assalamualaikum, Pak Haji. Udah bisa suaranya? Toh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Haji, saya ulangi. Jadi satu sisi kiat ini kita coba diimplementasikan dalam konteks keseharian boleh. Saya baru membedah dua dulu, yaitu konsep. Nah, ya, apa-apa tuh ini ada adik-adik saya juga. Pengembangan sumber daya manusia itu, manusia supaya dan bagaimana. Upi, halo. Baik, kita gabung ya. Balik lagi, konsep apapun, dunia pendidikan, dunia diklat, dunia apapun, kalimat yang pertama dari strategi dan kiat itu adalah konsep. Dalam koneksitas dan pekerjaan Pak Haji, ataupun keseharian Pak Haji, bagaimana dikaitkan dengan zikir, pikir, ukir, maka kalimat zikir itu berulang, pikir itu sebuah perenungan, ukir itu membuat sejarah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seperti hari ini kita sudah 21 tahun lebih berteman. Tapi Allah dengan sebuah kekuatan dan ridhonya kita bisa bertatap muka. Dan ada Upi di sini ya, Upi juga boleh berkomentar. Karena penguatan SDM itu happy ending yang kedua, happy ending itu garis besarnya komitmen. Bahwa hari ini itu kita di kemudian hari mewariskan sebuah budaya, sebuah kebiasaan kepada generasi penerus kita. Nah, mungkin sebelum kita loncat ke yang ketiga, kita koneksitaskan dulu bagaimana sebuah konsep hidup, konsep akademis, konsep apapun menjadi sebuah komitmen bahwa kita dilahirkan sebagai Khalifah Fil-Ardi kalau pendekatan religius. Bagaimana menjadi agen pembaharu? Kita sering berbincang-bincang, tapi saya mohon masukannya Pak Haji dalam konteks budaya boleh, dalam konteks dunia keseharian dan praktek pekerjaan sosial boleh. Bagaimana sebuah konsep yang kita bedah menjadi konsep hidup, ya, konsep pembelajaran tuh hari ini kan ada UPI ya, nanti saya tanya UPI juga, menjadi sebuah komitmen. Maka lifelong education tuh ada Dwi ya, selamat datang ya. Nah, silakan Pak Haji, atau perkenalan dulu boleh, tapi saya kenalkan Pak Haji Dodi itu sahabat baik saya, yang kalau dunia diklat itu mengatakan sama, dunia yang tidak mungkin menjadi mungkin. Alhamdulillah Pak Haji merintis, membesarkan anak. Ayo kita belajar bersama-sama sehingga testimoni Pak Haji dan kawan-kawan di sini kita berempat mungkin berlima menjadi testimoni yang baik, menjadi sebuah kenangan di kemudian hari bahwa kita pernah berkomitmen. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kesetiakawanan sosial. Sip. Ya, kebetulan saya itu sebagai social worker atau kerja sosial di balai ya, di balai diklat Babes Regional Bandung Lembang. Dalam profesi pekerjaan sosial dikaitkan dengan tadi Pak Iwan tentang zikir, pikir dan ukir. Tentu kita paham sebagai Muslim apa itu zikir begitu kan? Allah subhanallah walhamdulillah. Itu sebetulnya bagaimana kita selalu terkait dengan siapa yang maha kuasa. Ya. Kita harus selalu ingat terus pada Sang Maha Pencipta bumi langit. Nah, kita setelah zikir ukir tentu ada hablum minanas. Betul. Nah, itu hablum minanas itu bagaimana kita sebagai manusia sesuai dengan profesi masing-masing. Kalau perspektif saya dari pekerja sosial tentu kita harus punya pengetahuan, skill, dan knowledge. Etik ya, Betul. Pengetahuan, skill dan etik. Nah itu siapapun profesinya itu harus menguasai itu. Nanti kaitannya itu dengan hablum minanas. Alhamdulillah. Oke, kita betul. Jadi begini, ya mungkin nanti kita ada kesepemahaman Dewi ataupun Upi nih. Dunia diklat itu dunia
tetap kita berpegang ke belum. Walaupun dalam konteks agama, zikir, pikir, ukir itu sudah dibedah dalam perspektif pekerjaan sosial. Nah, karena kita tetap konsep, larilah kepada yang kedua, komitmen. Jadi saya juga minta pendapat ini dari Dwi ya, mudah-mudahan kita bertemu, nggak usah sungkan di sini. Happy ending dunia diklat itu adalah tetap 3 aspek. Kognitif, afektif, psikomotorik. Jadi pengetahuan, sikap, dan kemampuan bagaimana kalimat zikir, pikir, ukir itu ke psikomotorik. Maka happy endingnya kualitas pengembangan SDM itu tetap by proses. Ada pendidikan informal, ada pendidikan non formal, ada pendidikan ada pendidikan kemasyarakatan ya, formal, informal, formal, dan non formal. Saya kasih kesempatan ke Dwi dulu. Mau bertanya ke Pak Haji boleh ya, Dwi ya. Mau bertanya ke saya boleh. Mau komentar kepada konsep dan komitmen juga boleh. Silahkan Dwi, mangga. Kalau Dwi, Pak, untuk saat ini belum ada pertanyaan. Oke, kalau belum. Mungkin ke Upi. Kalau belum, boleh komentar. Bukan pertanyaan, boleh. Atau saya tanya, misalnya, betul kan dunia diklat itu ajasnya lifelong education. Sehingga seorang... bukan ajas prinsip umum lah ya. Nah, dikaitkan dengan dikaitkan kognitif, afektif, dan psikomotorik, dikaitkan dengan seni dan strategi 5K yang Bapak baru bahas 2 ya, yaitu konsep dan komitmen. Harapan dan komentar Dwi sendiri bagaimana sebagai generasi muda yang akan menghadapi situasi mendatang? Silakan. Komentar terhadap dunia diklat, Pak. Boleh, terhadap pendapat Pak Haji boleh, terhadap pendapat diri sendiri boleh. Soalnya Dwi tadi baru masuk ya Pak, jadi mungkin tadi agak telat menyimaknya. Kalau mungkin komentar Dwi untuk dunia diklat seperti itu ya Pak. Kalau yang dilihat saat ini karena mungkin apalagi salah satunya kondisi pandemi saat ini, pasti kan Pak kaget gitu ya semua lembaga itu, terutama lembaga diklat itu kan pasti harus bagaimana menyiapkan diklat di kala pandemi. Sebelumnya mungkin belum ada ya Pak penyiapan secara e-learning, walaupun memang Dwi baca sih di pedoman penyelenggaraan itu sejak 2014 sebetulnya Kemensos sudah menyiapkan e-learning. Nah, ketika pandemi mungkin momennya pas untuk melaksanakan e-learning tersebut. Terus untuk komentar tentang dunia diklatnya, yang Dwi harapkan dari dunia diklat sebetulnya lebih ke generasi muda itu perlu pelatihan skill. Kemudian ya karena sekarang kita juga ada di abad 21, revolusi 4.0, memanfaatkan teknologi dengan bijak. Seperti itu paling Pak. Oke. Sebelum Upi, Bapak teruskan dulu supaya benang merah antara Haji Dodi kita semua berpijak tetap ke yang ini, ya. Ya. Nah ini dia. Jadi apapun kalimatnya 5K, tetap setiap manusia siapapun dia, ya termasuk kita ada konsep. Konsep untuk apa sih kita sekarang duduk begini, misalnya, yaitu berbagi informasi, semangat ke Pak Haji, sahabat saya yang tanpa sadar sudah 21 tahun bertemu. Maka ada benang merah dari sebuah konsep, pendekatan agama, pendekatan profesi. Ini kan sebuah konsep. Hari ini kita dengan ridhonya tentunya. Maka menjadi sebuah komitmen. Apakah ini menjadi sebuah kebutuhan untuk penguatan dan pengembangan SDM? Siapakah kita dan siapakah yang akan nonton kita? Maka kalimatnya yang kedua, komitmen. Komitmen itu sebuah sikap, sebuah kesadaran bahwa tantangan ke depan itu ya paling tidak antara saya dengan Haji Dodi bagaimana generasi muda atau lingkungan keluarga menjadi sebuah inovasi kreativitas, karena dikaitkan dunia diklat kan masa lalu, nanti sudah saya kirim kan filmnya sampai ribuan orang Pak Haji dengan saya bisa ke Lampung, belum masa lalu kita. Maka yang ketiga ini kan unik nih, nah, walaupun ini bisa diutak-atik ya.
Maka kapabilitas atau kompetensi setiap orang itu yang paling baik ada kesadaran diri untuk meningkatkan kompetensinya. Maka jangan aneh Pak Haji ya, saya sampaikan kepada teman-teman, dia bisa masuk kemana-mana, ke pendekatan humanis lewat lewat orang seni, lewat budaya, bahkan bisa masuk lapas atau bapas. Itu nanti ya kisahnya dari Pak Haji. Maka koneksitas yang ketiga ini, bagaimana koneksi atau kemitraan itu menjadi sebuah kekuatan bersama. Karena keberfungsian sosial, nanti Pak Haji akan cerita misalnya. Keberfungsian sosial itu hakikatnya manusia bisa berfungsi mengoptimalkan diri sebaik-baiknya untuk kepentingan siapa? Ya pribadi, keluarga, dan lingkungannya. Maka ada komunikasi. Nah ini singkat cerita kekuatan 5K ini tetap bisa disinergikan dengan kalimat moto balai. Jikir, pikir, ukir, misalnya ya. Nah coba saya panggil Upi sebelum kembali ke Haji Dodi ya. Nah, misalnya Upi itu dalam tanda kutip. Di benak saya UPI itu misalnya Universitas Pendidikan Indonesia. Padahal bercanda aja bisa juga universitas padahal IKIP. Padahal ini UPI sahabat saya ya atau sahabat kita semua ya. UPI masih bisa atau masih bisa masuk nggak coba? Atau masih bisa dengar nggak sebelum Bapak meneruskan dialog dengan Pak Haji Dodi? Oke, iya, kalau Pak, ada. alhamdulillah ya. Suaranya tadi lupa, Pak. Nah, koneksinya. Mudah-mudahan sudah baik. Boleh berkomentar kepada isi seni strategi, boleh bertanya ke Pak Haji, boleh ke Bapak. Boleh juga membuat sebuah statement dikaitkan dengan zikir, pikir, ukir. Dikaitkan dengan kebutuhan ataupun tantangan UPI. Silakan, mangga. Ya, mungkin dari saya ini sih Pak, penasaran aja dengan strategi yang digunakan gitu. Kan di masa pandemi ini Diklat juga udah ke e-learning, berbasis e-learning kayak gitu. Nah, apa sih yang digunakan, strategi apa gitu biar si yang tadi capaian zikir, pikir sama ukir itu tercapai kayak gitu kan. Tapi di e-learning ini juga kan si lapangan itu ada katanya dihilangkan ya Pak, diganti gitu dengan pematerian dan segala macamnya kalau nggak salah. Nah, apa sih strategi yang digunakan gitu agar si zikir, fikir, ukir itu terlaksana gitu, tercapai kayak gitu Pak? Oke. Kalau teknik dan strategi hampir sama. Kalau dikaitkan dengan 5K, Bapak coba tetap berpijak kepada kalimat. Nanti Pak Haji tolong sekiranya bisa menambahkan. Kita coba tetap ke seni dan strategi dulu ya. Konsep. Masa lalu konsep apapun ada yang 1 tahun balai itu. Diklat itu 1 tahun. Hilang dari anak dan istri. Sudah 1 tahun pindah 6 bulan. Sudah 6 bulan Bapak termasuk produk yang 3 bulan. Haji Dodi juga sama. Tiba-tiba duduk meninggalkan anak dan istri sekian hari. Maka hakikat diklat itu intinya orang yang baik supaya lebih baik. Diberikanlah kurikulum dari A sampai Z. Istilahnya itu klasikan. Tiba-tiba ada pandemi. Tiba-tiba suka dan tidak suka. Diklat berubah 2020 menjadi e-learning. Padahal itu adalah sebuah media. Bagaimana pembelajaran menggunakan elektronika. Misalnya. Maka bagaimana seni di dalam yang pertama zikir. Berulang, happy endingnya komitmen. Dari komitmen ini ujung-ujungnya bagaimana potensi semua orang punya kelebihan, diaturlah kurikulum, ada yang on sinkronus. Belajar mandiri, bisa sambil ngopi, ngerokok, dan tidak keluar rumah. Setelah itu baru sinkronus. Sinkronus itu sinkron. Ada tatap muka seperti begini. Maka kembali kepada kapabilitas, kompetensi diri, ya zikir, pikir. Terjadilah penugasan. Terjadilah tontonan menjadi tuntunan. Melihat Dewi bicara, melihat Pak Haji. Maka seni dan strateginya tetap pikir. Setelah zikir, pikir. Tapi bagaimana mengukir sejarah? Seperti hari ini kita mengukir sejarah ini. Ada pendapat, ada Pak Haji. Kemarin kan kita berempat.
Tiba-tiba sekarang kita berempat, satu orang hilang ya. Maka pembelajaran orang dewasa happy endingnya tetap peningkatan kemitraan. Bagaimana mitra-mitra di lapangan, ini dunia diklat hari ini, tetap kita harus bermitra. Maka ada komunikasi surat, komunikasi seperti ini, terjadilah empowering proses atau pembelajaran orang dewasa. Nah ini kan seni dan strategi itu akhirnya suka tidak suka dunia diklat itu tetap flow inputnya siapa, ada proses, ada pelaksanaan, happy endingnya, outcome, manfaat. Hari ini kita suka tidak suka 45 menit habis nih. Tapi bagaimana manfaat pertemuan kita itu menjadi sebuah energi positif, bukan hanya untuk Bapak. Nah, untuk sementara Bapak menjawabnya begitu. Misalnya ini komunikasi, Bapak ingin menyampaikan 7T, misalnya, atau strategi pensiun. Nggak bisa di sini. Maka ada lagi manajemen waktu dan sebagainya. Jadi koneksitas zikir, pikir, ukir, suka tidak suka Bapak Senin sampai tanggal 4 akan begini lagi. Posisinya sebagai peserta. Tapi di peserta itu, dengan berbasis budaya, berbasis akademis yang berbeda, maka kita belajar bagaimana anak-anak Indonesia tidak stunting, misalnya. Mencek sudah manti beke. Padahal di dalam kehidupan kita lihat, misalnya. Bagaimana anak-anak yang terabaikan oleh ibunya karena ibunya bekerja atau dan sebagainya. Baik, Dewi dan Upi. Nah, ini saya kembalikan ke Pak Haji untuk kita lebih sharing poin yang ketiga. Poin yang ketiga itu komunikasi boleh, kapabilitas boleh, koneksi kemitraan boleh. Bagaimana energi 3 poin ini, atau Pak Haji boleh sudut pandang masing-masing, arahnya kemana sih sebetulnya? Potensi diri, kapasitas diri, bahkan kiprah kita sebagai Khalifah Firardi. Kalimat menarik dari UPI kan inovasi dan kreativitas. Boleh pengalaman, boleh pendapat, silakan Pak Haji. Melanjutkan tadi apa yang disampaikan Pak Iwan ya, jadi memang dunia kediklatan itu sebetulnya kan tujuannya bagaimana memberikan satu pendidikan pelatihan yang bisa diterapkan oleh para peserta diklat dalam mengaplikasikan ilmunya di bidang tugasnya masing-masing. Itu penting, makanya kapabilitas kompetensi itu, apalagi sekarang di dunia sekarang teknologi Poro 4.0 ya, atau mungkin nanti 5.0. Nah, setelah kita mendapatkan satu pendidikan pelatihan, nah itu kembali pada zikir, pikir, ukir. Nah, tentu setelah kita mengikuti pelatihan, tentu kita harus berpikir, ya, bagaimana kita melaksanakan tugas di masyarakat, ya, karena tugasnya kalau di Balai Diklat Pekerjaan Sosial itu cuma satu konsepnya, Pak Iwan. Bagaimana menolong individu, keluarga, atau masyarakat supaya bisa berfungsi sosial kembali dengan norma, kan kuncinya di situ. Betul. Makanya dibekali oleh para widyaiswara dari balai pada para peserta diklat. Nah, setelah mendapatkan ilmunya tentu harus diaplikasikan. Kalau kita kembali, apalagi kalau profesi seorang pekerja sosial, itu juga bagaimana menolong orang itu bisa menolong dirinya sendiri. Betul. Kan itu. Nah, sama individu itu terjadi pada individu, kelompok, masyarakat. Nah, tentu ini harus dibekali pengetahuan, keterampilan, dan etiknya. Tentu ini ada di Balai Diklat. Oleh sebab itu, mulailah dari sekarang kita berpikir bagaimana mengaplikasikannya di masyarakat. Nah, tentu itu harus nanti kaitannya dengan komunikasi dan relasi. Tidak, walaupun sekarang sudah canggih dengan cara pola pembelajaran daring gitu ya. Di masyarakat pun akan sama, untuk menghubungi satu instansi baik formal atau non formal itu bisa via elektronik, tetapi harus dicatat
ya, itu hanya bagian koordinasi saja. Tetapi aplikasinya bagaimana, apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, bagaimana masyarakat bisa berhadapan atau membiasakan cara hidup dengan era new normal seperti ini. Betul. Peran kita sebagai pekerja sosial tetap nanti setelah zikir itu pasti ada hablum minanas yang harus bagus. Hablum minanas itu sifatnya offline. Yang paling bagus ya offline ya, tentu ada online, ada offline, makanya ini harus seimbang. Betul. Kita misalkan begini, kita ingin menangani warga binaan dari mantan narapidana. Ya, tentu kita searching dulu kan di internet, apa itu lapas, apa itu apa, tentu kan begitu. Siapa apa tugas tanggung jawab mereka terhadap warga binaan seperti apa, gitu. Kaitannya dengan pekerja sosial seperti bagaimana, itu kan bisa lewat internet. Ada di situ pasti bagian apa namanya. Kalau yang zaman dulu itu ada brosur seperti itu ya. Nah, itu kan kita bisa berkomunikasi lewat internet. Nah, tapi kita kan tetap harus ketemu sama yang bersangkutan ya, baik warga binaan ataupun petugasnya. Makanya di sini perlu komunikasi dan relasi. Mantap. Untuk menolong warga binaan itu. Kan ada yang di dalam, ada juga yang sudah di luar, mantan narapidana. Di mana mantan narapidana itu tentu tidak akan, masyarakat kita pasti tidak mau menerima mereka karena stigma. Ini contoh saja gitu ya. Nanti. Betul, menarik. Gini, kalimat Pak Haji itu menarik, tapi yang paling kuat yang saya tiba-tiba ingat Pak Haji, makanya saya dengan Pak Haji artinya dengan Dwi dan Upi ada keterpanggilan. Allah itu memang maha besar. Happy endingnya manusia itu sebenarnya kesadaran untuk dan bagaimana keperbungsian dalam konteks narapidana menghapus stigma. Maka saya Pak Haji teringat ini karena ada kalimat komunikasi kepada teori motivasi atau kepada Dwi. Ya mudah-mudahan Bapak tuh ingat tahun 90. Bagaimana kemampuan kita semua belajar tentang 5W1H yang bisa dikembangkan untuk kepentingan apapun. Bisa tadi WOT, yang pertama WOT. Maka dikaitkan dengan 5K kan sudah konsep. Apa yang akan kita pelajari? Belajar membuat pertanyaan dan belajar mencari jawaban. Maka tentunya yang keduanya, misalnya W yang keduanya kan kepada who. Siapa tempat bertanya, kemana, dan sebagainya. Tapi setelah who, memang ada why dulu sebelum who tuh. Why, kenapa kita harus bisa menjawab pertanyaan apa? Maka ada who bertanya. Akhirnya kapan? Kapan ya hari ini kita tidak suka membedah menjadi kemampuan setelah when to ya where di mana. Maka happy endingnya mudah-mudahan kita semua happy endingnya titik akhir. Manusia yang banyak bertanya dan mampu menjawab, maka insya Allah bisa bagaimana? Prediksi, estimasi, maka bahasa Pak Haji betul. Hablum minanas itu tetap kepada offline. Offline itu ya ketemu langsung. Bisa sambil ngopi, ini penguatan tuh. Maka penguatan, kapasitas penguatan SDM yang saya pernah janjikan pada kita semua, alhamdulillah hari ini kan kita mengalir apa adanya, tapi tetap dikembalikan. Apapun pertemuan kita kan happy endingnya diri sendiri kan akan mantau nih. Happy endingnya kan ke sini nih. Yo. Ada nggak komitmen hari ini supaya kita ingin lebih baik? Itu kan kembali ke kita kan. Happy ending itu ya artinya kalau ke Islam ya kembali ke niat untuk, dan hari ini bagaimana kalimat Pak Haji, kalimat saya dan kalimat Upi dan Dwi menjadi sebuah keinginan berubah kepada situasi yang lebih baik. Maka ada komitmen, kapasitas diri ditingkatkan, ada koneksi kemitraan, ada komunikasi, maka alhamdulillah dan insya Allah kalau ini sebuah kenikmatan
ya dengan ridhonya kita bisa aja membedah lebih mendalam tentang zikir, pikir, dan ukir. Nah, kembali kan koneksitas saya itu, koneksitas itu dalam konteks komunikasi, respon dari UPI, termasuk respon dan jawaban Bapak apakah terlalu makro, terlalu mikro, atau mau bertanya juga boleh, silakan UPI. Layarnya dihidupin atau kalau bisa. Atau Dwi dulu, boleh? Belum ya. Nah, kalau belum, Bapak coba menyampaikan pembedahan yang disampaikan Pak Dodi itu memang akan membedah lebih mendalam kalau bicara metodologi. Nah, itu perlu sharing yang lebih khusus ya. Ujung-ujungnya ada social casework, group work, dan COCD. Ada bimbingan individu. Banyak teknik dan sebagainya. Tapi UPI udah bisa komen nih, silahkan sebelum saya dengan Pak Dodi yang lebih mendalam. UPI silahkan. Baik Pak Haji, sambil nunggu teman-teman. Sepakat nggak Pak Haji pengertian offline itu adalah pengertian aplikasi itu dalam bahasa lebih sederhana menjadi implementasi. Sehingga gairah bahasa tubuhnya mengalir apa adanya. Baik teknik-teknik sehello ke apa dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita sudah paham tadi konsepnya gitu ya tentang keberfungsian sosial, bahwa setiap orang itu harus mampu melakukan melaksanakan keberfungsiannya secara normal ya. Terbayang nggak kalau misalkan ini contoh saja warga binaan atau mantan narapidana ketika dia keluar, apa yang terjadi di masyarakat kan itu contoh itu ya. Tentu di sini kalau ingin lebih mendalami lagi tentang, tentu kan harus ada ilmunya, itu yang namanya pekerja sosial koreksional. Kalau ingin memperdalam ya, tapi kita bicara yang umum saja, dia tidak berfungsi sosial. Pasti ada yang kurang kan. Nah, inilah peran pekerja sosial, bagaimana memberikan sokongan atau bantuan pada warga binaan itu. Nah, ini kan perlu contoh ya, perlu contoh. Kemarin saya coba itu ya, ada mantan narapidana. Karena ini individu ya. Ketika dia keluar, masyarakat jelas tidak kurang menerima. Akhirnya dia pergi ke pesantren. Ya. Nah, oleh si kiainya itu dan saya juga ngobrol ya, dia jualan tahu kan, jualan tahu sambil ngurus ayam atau kambing. Nah, kemudian saya bawa ke rumah Pak Iwan. Saya bawa ke rumah untuk, kan ini pandemi ya. Nah, situasi komplek itu tentu bertanya, siapa itu Pak Dodi kan begitu. Oh, ini mantan narapidana. Dia sehari-hari sebulan 2 kali kita bersih-bersih pekarangan. Ya. Nah, pengurus RT RW di sini kok bisa kan begitu, nggak takut kan seperti itu. Ya. Nah, ini bagaimana mengembalikan kepercayaan harus dengan contoh. Makanya kita perlu memberi ruang-ruang mengaplikasikan ilmu kita ini. Kan di sini ada asesmen, gitu kan, pengungkapan masalah. Nah, itu bisa kita gunakan. Nah, itu lebih terasa kita mengaplikasikan ilmunya. Bagaimana supaya permasalahan ini tuntas, minimal satu orang. Nah, ya caranya mudah kalau saya. Kita bangun dulu komunikasi yang bagus antara saya dengan warga binaan, juga dengan lingkungan. Ini kan walaupun RT RW dia kan tetap dari pemerintahan kan. Cara melatih gitu kan. Supaya terjadi komunikasi, interaksi sosial yang positif. Oke, Pak Haji.
kalimat happy, kalimat akhirnya terjadi komunikasi yang efektif, sosial. Maka ada interaksi sosial positif. Betul. Positif. Maka ada jejaring, ada komunikasi, ada koneksitas, tetap kembali ke judul kita. Tapi yang saya agak menarik ini, mudah-mudahan Upi dengan Dewi, kebetulan di benak saya tiba-tiba muncul nih. Pak Haji kan, alhamdulillah Pak Haji toh ini penutup dari kita, ini penutup dari kita. Nah, ada sebuah kesimpulan, nanti di kemudian hari kita menambah lagi pertemuan ini. Kesimpulannya kalau dikaitkan dengan budaya Sunda yang sudah membias ke seluruh Indonesia adalah silih asah, silih asih, silih aso. Itu kalau dibedah amat luar biasa. Maka bagaimana kita membangun relasi jejaring komunikasi, keberfungsian sosial dengan kekuatan seni dan mengakses sumber. Kuat di komunikasi. Nah, saya tetap mempersilahkan dulu kepada Upi ya atau kepada Dwi untuk komen. Komen itu boleh apa yang dirasakan. Ya, silakan. Nah, silakan Dwi, mangga. Mudah-mudahan bagus Dwi, nanti Upi. Ya Pak, kalau Dwi ingin komen ya Pak. Tadi menarik sih kalau menurut Dwi cerita dari Pak Dodi ini ya terkait tadi apa yang mengajak mantan narapidana tersebut. Kan Dwi juga sama ya Pak, Bapak juga Bapak Iwan sama Pak Dodi kan sebagai social worker gitu. Dwi juga di kuliah di pendidikan masyarakat. Kadang untuk action itu masih mikir-mikir gitu Pak. Ya masih mikir-mikir gitu Pak. Komitmennya harus ditanamkan dalam diri itu agar bisa action tuh biar gak banyak mikir tuh seperti apa sih Pak gitu Pak. Alhamdulillah. Di hati itu kadang pengennya ngebantu tapi kadang masih ada penolakan gitu. Ya, tapi kalimat kalimat bagaimana sudah kalau ke teori komunikasi atau teori 5W1H, sudah ada keinginan untuk bagaimana 5K diterapkan, nanti kita coba belajar lagi ya. Tapi sudah ada keinginan, sudah baik. Ada sebuah optimis, ada keraguan, makanya dan insya Allah ada jalannya supaya di kemudian hari kita kalimat-kalimat akademis itu kita saksikan di mana? Di kehidupan yang istilah Pak Haji offline ya itu nanti ya. Nah, Upi dulu deh. Upi dulu. Silakan Upi. Iya Pak, suara saya terdengar tidak Pak? Wah, cekas bagus. Cuma wajahnya belum. Kan pakai kamera sinyalnya jelek Pak. Oh ya, maklum. Silakan. Maafkan. Ya mungkin dari saya mah tadi setuju gitu ya sama Dwi. Kita tuh di dalam pendidikan masyarakat itu emang diajarkan untuk bersosialisasi, untuk bisa pendekatan gitu dengan masyarakat. Cuman kita sendiri masih ragu dan nggak pede gitu berinteraksi langsung dengan masyarakat karena memang harus ada pendekatan lebih agar masyarakat itu sendiri bisa terbuka gitu kepada kita dan istilahnya mencari analisis kebutuhan mereka tuh apa sih sebenarnya kayak gitu Pak. Cuman ya kita masih nggak pede lah gitu untuk pendekatan lebih dekat ke masyarakat itu seperti apa mungkin kayak gitu Pak. Jadi ya mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Pak Dodi dan Pak Asep Iwan kita lebih mengetahui bagaimana implementasi atau pendekatan dengan masyarakat agar bisa bahwa kalau misalkan kita mengadakan pelatihan gitu bisa lebih partisipatif lagi dan segala macamnya karena waktu itu juga pernah pengalaman mengadakan pelatihan tapi ya partisipasi dari masyarakatnya sedikit gitu minim jadi ya masih kayak gitu loh Pak kita masih belajar mungkin kayak gitu mungkin Pak pendekatan ke masyarakat. Bagus. Jadi kalimat belajar dikaitkan dulu dengan zikir, pikir, ukir, berulang, maka ada tantangan untuk berpikir. Maka happy ending kalimat Pak Dodi dan kita semua, pada saat kita jadi penonton, kita akan melihat ada sebuah tontonan yang menjadi tuntunan kita. Bangkitkan kepada sisi positifnya, maka insya Allah kekhawatiran ya atau muncul orang Sunda mengalir apa adanya. Maka Bapak mengajak misalnya ini kan masih dimungkinkan mengajak kalau mau. Nah ini kan dunia persuasif motivatif
ya, bagaimana motivasi diri, ya, di dalam konsep bagaimana menjadi sebuah komitmen bahwa hari-hari dan ke hari saya ingin misalnya karena dunia pelatihan itu siapapun yang kita latih menjadi lebih baik dan lebih hebat, kita bangga. Maka kalau di tentara itu kau mati di medan juang, akulah yang salah melatih. Tapi di medan juang, yang istilah Pak Haji Dodi itu offline di kehidupan sehari-hari, aplikasi, implementasi semua konsep, semua komitmen, termasuk komunikasi dan kapasitas diri, termasuk bagaimana kita menjalin sebuah kemitraan. Maka Bapak mengajak kalau mau di edisi yang keempat, bisa setelah ini kita off dulu, istirahat, ya. Ada yang namanya harganya 35 juta ini. Ini benar tuh tahun 95. Di mana seorang hanya untuk makan malam, tokoh-tokoh politik, tokoh ekonomi itu bertemu di Bali tahun 95. Maka mungkin Bapak bisa aja istirahat sejenak, ya. Terus bagaimana membedah strategi pensiun. Membedah itu intinya dengan sharing. Tidak Bapak menolir kalau mau nanti. Nah, bagaimana sejarah kita yang berempat menjadi berlima, menjadi 10, bahkan menjadi 40 di sini bisa saja. Karena ternyata komando itu untuk berubah itu tetap dari diri sendiri. Maka dari Pak Haji Dodi, saya persilahkan misalnya dalam konteks budayawan, perspektif Peksos, maka tetap berubah nasib seseorang itu tetap dengan kekuatan diri sendiri. Silahkan Pak Haji sebagai penutup kita, mangga. Baik, ya kalau dari firman Allah Subhanahu wa taala kan siapa yang sesuatu berubah kaum bila kaum itu mau merubah dirinya, kan itu kuncinya. Tuh. Nah, tapi kita sebagai petugas nih Pak Iwan, ASN atau Ibu Dwi Augustin sama Ibu Upi ya, yang harus ditingkatkan adalah hablum minanas yang baik kepada formal atau informal. Jadi relasi komunikasi dulu dibangun, kenal dulu dengan siapapun, baik itu RT, RW, lurah, camat, nanti terbiasa gitu. Jadi harus membiasakan diri untuk berkomunikasi walaupun kita malu-malu awal segala macam. Karena mereka pun sama, lurah perlu kita perlu lurah, kita perlu RT, RT perlu kita. Warga binaan juga sama, perlu pertolongannya. Ini bukan warga binaan saja, tapi nah tentunya kan tadi konsepnya sederhana, bagaimana individu, kelompok atau keluarga supaya bisa berfungsi sosial kembali dengan normal. Tugas kita cuma itu, Pak Iwan. Baik, sebagai penutup saya ingat almarhum sahabat saya termasuk Haji Dodi. Almarhum luar biasa, kalimat panjang jadi pendek, pendek jadi panjang, menembus batas. Yang tidak mungkin menjadi mungkin dengan ridhonya. Semangat untuk terus berusaha dan berikhtiar. Baik, sesi diskusi kita yang ketiga, alhamdulillah kita hampir tuntas. Insya Allah kebaikan apapun yang diucapkan oleh kita semua adalah milik yang di atas. Betul hablum minanas, uji coba, action. Baik, terima kasih Pak Haji Dodi dan kawan-kawan semua. Kita undang lagi nanti setengah jam lagi kalau mau gabung, kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Terima kasih, semangat. Kita ngopi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana. Sami-sami. Bangga. Kita ketemu lagi setelah ngopi. Kalau mau gabung lagi ya. Bangga. Ya latihan lah. Hatur nuhun Pak Haji. Bangga sadayana ke pamprok deui. Kurang ieu deui setting deui. Siap.